asal-usul Desa Pangkur dan nama pedusunannya. Nggih, Mbah. Kula badhe nyuwun pirsa asal-usulipun Desa Pangkur, Mbah. Monggo Mbah criyosaken, Mbah. Pangkur ki sejatine sadurunge Mojopahit antarane di Perang Pajang. Kuwi Pangkur ki wis enek jane. Nggih. Nek nurut kuburan Berdiri kuwi jare Pangkur ki mbiyen kanggonan prajurit Pajang perang karo Mojopahit. Jadi budak-budakan ngono jarine mbiyen. Ya candake iki ning etan kuburan kuwi terjurite mati jarane ya mati ning etan kali ning kuwi mbuh jarane sing prajurit Pajang mbuh jarane prajurit Mojopahit aku ya ora paham. Mergo ya eneng wong nemu petut jaran ki ning Roratan kok biyen ki ya prajurit sing mati kuwi jare dikubur ning dhuwet kuburan Lor Dewi kae nggo wayangan kae lho. Nggih. Iki kan jare kubure prajurit Pajang ngono. Jadi kedadiane kuwi nalika dong perang godak-godakan petuk candak ning kono iki jare unine prajurit kuwi mbuh sing ngene iki mbuh prajurit Pajang mbuh prajurit Mojopahit aku ya ora patek nyowo. Ya yo nggur ning kene to lalaran. Jare iki muni ngono kuwi. Lan iki apa jarwa dosa apa utak-atik matuk aku dhewe yo. Iki wong iki terus prajurit iki pendem ning kae kulon kali kae. Cerita ini berdasarkan penuturan Mbah Jogoboyo Parmin yang merupakan perangkat desa pada masa Orde Baru yang beliau dapat dari sesepuh Desa Pangkur pada masa itu, yakni almarhum Mbah Mulyo Sedono. Berdasarkan penuturan beliau, Desa Pangkur sudah ada sejak zaman kerajaan. Nama Pangkur itu sendiri berasal dari kata kur yang bermakna hanya sampai di situ saja. Digambarkan bahwa pada tahun 1478 terjadi peperangan antara kerajaan Majapahit dengan Pajang di daerah tersebut. Dalam peperangan itu, prajurit yang dipimpin oleh Mbah Wariem beristirahat di sebuah tempat yang sekarang disebut Serenan. Berasal dari kata palerenan yang artinya tempat beristirahat. Sebagian prajurit dipimpin oleh Mbah Bodro berhenti di satu tempat yang sekarang disebut Pangkur. Berasal dari kata kur yang bermakna sampai di situ saja. Salah satu prajurit heroik yang wafat dimakamkan di makam Pangkur, ditandai dengan pohon juwet di sebelah barat tepian sungai. Dalam perkembangan kehidupannya, beberapa dari mereka menyebar dan membuat pemukiman yang sekarang disebut ngeleri, yang berasal dari kata keleleran dan keri. Keleleran bermakna tidak ada yang mengurus, dan keri artinya ketinggalan. Beberapa yang lain dipimpin oleh Mbah Koso dan Mbah Dombo berjalan dan beristirahat di sebuah tempat yang terdapat sebuah kolam atau balong dan pohon capang. Daerah tersebut yang sekarang dikenal dengan Balong Capang. Sebagian yang lain berjalan ke arah selatan dan memulai hidup di wilayah yang sekarang disebut Sambirobyong, yang berasal dari kata
sambi yang berarti pohon sambi, dan robyong dari kata ngremboyong yang berarti rindang. Dari legenda tersebutlah akhirnya terbentuk istilah pangkur, serenan, ngeleri, balung capang, dan sambi robyong. Seiring berjalannya waktu, berakhirlah masa kerajaan berganti menjadi masa kolonial. Pangkur yang semula adalah kelompok tanpa pemerintahan formal, akhirnya diambil alih oleh Belanda. Pihak kolonial membentuk dan menata sistem pemerintahan desa Pangkur. Diawali dengan memerintahkan seorang palang atau camat yang berasal dari desa Dangu bernama Iro Sentono, yang kemudian menunjuk Iro Dimejo yang tidak lain adalah menantunya sendiri sebagai bekel atau lurah pada hari Sabtu Kliwon tanggal 11 Agustus 1883 ditandai dengan ucapan, menunjukmu menjadi seorang bekel sampai 7 turunan. Pemerintahan desa Pangkur akhirnya berjalan dan berkembang hingga sekarang. Dimulai dari bekel pertama Iro Dimejo pada tahun 1885 sampai 1893. Dilanjutkan Sastro Diwiryo, Dipo Astro tahun 1893 hingga 1917. Dilanjutkan Kartowiyoso tahun 1917 hingga 1925. Kemudian pemerintahan dilanjutkan Suwadi Sastro Darmoko tahun 1925 hingga 1957. Selanjutnya Harjo Sudiono tahun 1957 hingga 1964. Selanjutnya Suharjito tahun 1964 hingga 1990. Hingga dilanjutkan Setyowati tahun 1990 sampai 1998. Pemerintahan berikutnya adalah Parmin tahun 1999 hingga 2013, dilanjutkan oleh Parti tahun 2013 hingga 2019, dan pemerintahan sekarang Suhardi tahun 2019 hingga saat ini. Demikian legenda asal-usul Desa Pangkur. Semoga bisa menambah informasi dan teladan baik bagi para generasi muda. Mari kita generasi muda untuk mendukung pemerintah, kita tolak memperjualbelikan rokok ilegal tanpa cukai.